aku melakukan hal settingan sama Mami Eva. Jadi kita buat settingan ini buat pengalian isu aja Gi gitu. Mau nggak Gi? Ayo Mi, boleh Mi. Saat itu aku ngadain settingan sama Mami Eva, aku di blacklist. Mami nggak setuju, Mami mau katanya aku sampai mau loncat Gi dari lantai 19. Ada tamu eksklusif yang kali ini datang mau buka-bukaan. Sebelumnya dia nggak pernah nih buka-bukaan, dan sekarang dia akan mau buka tentang cerita yang pernah viral juga, nggak pernah terungkap, tapi sekarang dia mau bocorin semuanya katanya. Nah, kita coba nih. Pasti kalau aku sebut namanya masih nggak ngeh, tapi kalau ngeliat wajahnya pasti tahu banget. Ini dia sudah datang di eksklusif bersama saya, ada Kak Egy Verji. Apa kabar? Iya Kak, alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah aku baik banget. Senang loh, hujan, macet di Ah, mana-mana, nyampe ke kantor kita. betul, alhamdulillah. Jauh-jauh ke sini, wah itu penuh semangat sekali nih aku nih. Widih, mantap, penuh semangat mau membuka sesuatu yang nggak pernah dibuka. Ya betul. Selama ini aku cuman bisa diam gitu Oh, kan. dibatin ya. Benar, benar banget di batin kita merasa kayak udahlah kita diem aja lah. Pasti ada waktunya kok gitu. Nah, ini di sini nih ada Waktunya waktunya aku kita. akan mengungkap. Jadi aku spill sedikit ya, kayak gini pernah kita sebut menjadi pacar kekasih dari Mami Eva Manurung, Betul yang saat banget. itu memang kontroversi juga, dituding pacar settingan lah, dituding cari sensasi atau segala macam. Bener gak sih? Ini dia jawabannya langsung dari orangnya. Iya. Jadi gimana? Itu 2023, 2 tahun 2023, yang lalu. 2 tahun yang lalu, dan Iya. itu kan saat Mami Eva sendiri menghadapi masalah dengan anak dan mantunya ketika itu kan Benar, gitu. betul. Kenapa bisa muncul di momen Mami Eva lagi di Uber banyak wartawan dengan dengan kehidupan anak mantu, di kau muncul di situ menjadi Nah, kekasih loh. oke, ini aku akan cerita ya, biar teman-teman juga netizen juga paham ya. Kenapa saat itu aku melakukan hal settingan sama Mami Eva. Settingan? Settingan, itu Fix ya, settingan ya. fix banget tuh settingan. Itu tidak real ya. Saat itu kan Bang Virgon lagi ada marak-maraknya kena kasus tuh yang soal perceraian. Nah, di saat itu Bang Virgon lagi dibully, Abis, dihujat betul. banget abis-abis sama Netizen. Indonesia, sama netizen gitu. Nah, terus Mami Eva nelfon aku saat aku memang lagi nggak ada syuting. Gi, bisa ketemu nggak? Oh bisa Mami, di mana gitu. Kamu lagi di mana? Aku lagi di Manggarai. Yaudah Gi, kita ketemuan di Tebet. Yaudah kita ketemuan di Tebet. Itu pas banget itu di cafe Bang Indra Brukman. Oke. Yang cafe Tebet. Akhirnya aku datang lah ketemu sama Mami Eva. Cerita-cerita Mami Eva, Gi aku lagi ada masalah gitu. Oh, jadi ketemuan edisi Mami Eva curhat. Curhat. Oh. Karena kan selama ini kan Mami Eva kan udah aku anggap sebagai ibu angkat aku. Oh, memang sudah kenal. Sudah kenal sama Mami Oh, Eva. oke. Apalagi sejak kita live di Oh, TikTok, oke, oke, omal oke. bareng. Ya memang ya aku udah kenal Mami Eva udah lama banget. Sebelum sama yang Ono tuh yang sebelumnya ya kan. Yang rame juga. Rame terus ya. Gitu. Aku kira ada apa Kak, Mami Eva ngajak aku ketemu, kan dia akhirnya ngajak aku ke Tebet dan dia cerita katanya aku lagi ada masalah nih Gi. Aku bilang masalah apa Mami? Iya Gi, aku nggak tega gitu lihat anak aku dihujat, dibully. Se-Indonesia Raya. Bener banget. Serius Mami, bener Gi dengan kasusnya tentang perceraian. Mungkin teman-teman udah tahu semua kan pada saat itu netizen ngebully Bang Virgon. Bahkan ketika Bang Virgon pingin manggung itu dilempar botol. Iya, kejadian Di itu. situ Mami nangis sama aku cerita. Aku tanya, Mi gimana caranya Mi? Aku bilang, Gi kita buat settingan yuk Gi gitu. Oh, itu idenya Mami berarti. Mami Eva bener. Settingnya kayak gimana Mi gitu. Kita lah pacaran aja Gi gitu. Soalnya kan aku nggak mau lihat gitu si Virgon dihujat, dibully. Jadi kita buat settingan ini buat pengalian isu aja Gi gitu. Mau nggak Gi? Ayo Mi, boleh Mi.
sering pergi bareng, ngopi bareng, nonton bareng gitu. Terus Mi, kayaknya kalau kita jalan doang kayaknya nggak, kurang gong nih Mi, kurang gong gitu Karena kan. the real life-nya memang sudah sedekat dan suka bareng, jalan bareng Ya, juga betul, kan. Kak. Jadi harus ada sesuatu yang bener-bener gong, ini pacaran. Iya, pacaran. Udah gitu kita pacaran, kita pergi kemana-mana kita berdua gitu, ke kondangan, kemanapun kita berdua. Terus aku udah ide lagi, Mi, kita buat konten Mi. Udahlah kita buat konten, udahlah netizen udah mulai kemakan sama konten aku Konten. sama Mami Eva. Nah, di situ aku dibully Kak, dibully, dihujat. Kamu yang diserang. Aku diserang. Oh, bukan Mami Evanya. Bukan. Ya kan taunya kan ya mungkin netizen taunya aku kan ya pemain sinetron, FTV, ya kan. Ya di situ aku bilang, Tiba-tiba muncul kok sama Mami Eva. dibilang gitu. Kalau nggak salah Kak, lu pacaran sama nenek-nenek. Aku sabar gitu kan. Sabar. Sabar. Terus dibilang, kalau kayaknya lu disantet deh sama Mami Eva. Terus akhirnya aku buat konten lagi yang aku ngasih buku Iya. buat Mami pelajarin. Itu rame lagi gitu. Sampai ada yang ngelamar cincin. Ya, ngelamar cincin Itu bener-bener ditunggu kapan ini tanggal rilis menikahnya. Ternyata hening nggak juga. Nah, Itu pas idenya siapa yang sampai cincin? idenya aku buat ala-ala beli cincin gitu kan. Dikasih nama di cincin aku namanya Mami Eva, di cincin Mami Eva nama aku saat itu. Nah, udahlah makin ramai lagi Kak hujatannya gitu. Makin rame dan kau yang menjadi korban. Iya, aku korban. Benar, di mana situ aku korban dari bulian, terus sama juga kerjaan aku juga kena Kak. Berimbas. Korban, ya berimbas. Ya saat itu aku ngadain settingan sama Mami Eva, aku di blacklist dari TV, sinetron, nggak boleh. Oh, oke. Selama setahun diistirahatkan. Di situ langsung tak, aku sama mami aku nangis kan, Mi, aku di blacklist Mi sama TV gitu kan. Gara-gara apa gitu kan? Gara-gara ini Mi, aku settingan sama Mami Eva. Itu kan aku cuma settingan doang Mi gitu, bukan beneran, bukannya unsur hara gitu. Akhirnya udahlah. Tapi aku minta sama sekali sama netizen yang mungkin yang kemakan sama settingan aku sama Mami Eva, aku minta maaf banget nih Kak, karena sudah ngebohongi kalian semua gitu. Karena aku melakukan hal ini biar Bang Virgon itu tidak dibully, dihujat sama kalian semua. Jadi mengalihkan isu, Mami Eva mengalihkan isu untuk menyelamatkan anaknya. Dia pasang badan dengan bikin settingan dengan Kak Egy, tapi ternyata Kak Egy yang diserang netizen. Mami Evanya anteng-anteng aja. Pinter nih Mami gitu. Nah tapi ketika akhirnya settingan itu berjalan kan, netizen tuh kan sebenarnya ada yang tahu bahwa ini settingan, menduga ini settingan udah pasti kuat, tapi ada juga yang kemakan seperti tadi Kak Egy bilang. Sempet apa yang Kak Egy atau Mami Eva kalian berdua pikirkan deh ketika netizen pasti sudah ngebaca nih, sebagian akan menerima ini sebagai hal yang akan dihujat, kemakan, atau sebagian lagi pasti akan percaya bahwa alah settingan lagi, karena yang sebelumnya juga terungkap settingan kan gitu. Bener. Sempat kepikiran itu nggak mengulang settingan yang sudah pernah Kalau untuk dilakukan? ya kita ada yang ragu nih, makanya kita setiap hari tuh live komal bareng Kak. Jadi seolah-olah emang kita memang ya eksklusif kayak ala pacaran aja lah gitu. Kan zaman sekarang kan live bareng. Mungkin zaman dulu kan video call. Nah kalau saat itu aku sama Mieva kita live bareng lewat TikTok. Gitu. Komal-komalan, di situ banyak yang nonton. Paling sedikit yang nonton itu 600 orang Kak. Oke. Yang paling banyak itu sampai 12.000. Itu komentar bukan komentar baik-baik Kak, hujatan semua. Kan sesuai misi kan, biar Iya, dihujat. betul. Tapi berdampak nggak ketika hujatan itu datang ke kalian berdua, kemudian yang ke Virgonnya berhenti atau Alhamdulillah Kak, dengan adanya kita melakukan itu, hujatan dari Bang Firgo itu pindah ke semua ke kita. Ya kan, jadi Pangalis itu ya berhasil, misi kita berhasil. Dengan mengadakan nih kita settingan pacaran tuh alhamdulillah berhasil. Sampai kan tenggelam kan beritanya Bang Virgon kan dengan Iya, adanya iya, aku iya. sama Mami Eva. karena Mami Eva terus yang jadi bintang akhirnya? Yes, betul.
Mama Eva benar jadi artis mengalahkan anaknya. Tapi sempat kepikir gak sih, oke lah kalau tadi bilang gue deket sama Mami Eva sudah menjadi ibu seperti ibu sendiri, bantu Iya. apa segala macam, niat membantu gitu loh. Tapi ketika membantu itu berdampak image kamu juga. Oke lah kalau pekerja udah jelas ya, tapi image kamu yang kemudian membangun image itu kan susah ya Kak ya. Tapi ketika Benar. kamu sudah dihujat dengan hal yang settingan tadi, memoles menjadi seorang Egi yang dulu yang tidak jatuh cinta pada Mami Eva Manurung, itu bukannya berat juga sebenarnya buat kamu kehilangan? Ya dibilang berat sih berat ya Kak ya, aku bilang ya, tapi ya aku yang ngebantu lillahi ta'ala lah, dampak positifnya ya mungkin saat ini orang-orang bisa mengenal aku lebih jauh lagi karena settingan sama Mami Eva gitu. Ya kan selama ini kan di layar kaca, di sinetron, dengan adanya kita gimmick ini ya mungkin ya satunya bisa nge-up sama-sama gitu. Tapi ya di hal negatifnya itu ya aku ya selama 1 tahun itu aku tidak dapat sinetron. Demi Mami Eva, ku pertaruhkan semua jadwal syutingnya. Bener. Tapi kamu sendiri ketika Mami Eva menawarkan itu ada nih ya, ada deal-dealan nggak sih? Oke, kita settingan ini selama sekian bulan atau sekian berapa lama, maaf, Egi lu gue bayar ini atau lu gue kasih ini supaya ini gitu loh. Ada kayak gitu nggak? Oh nggak ada Kak, alhamdulillah Kak. Seriusan? Nggak ada. Aku sama Pure nggak sama Mami nggak dibayar. Kita nggak ada perjanjian kontrak gitu. Aku ya Mami cerita ke aku, ya aku ngebantu Mami. Tidak ada nggak ada aku dibayar sama Mami Eva tuh nggak ada sama sekali. Tapi kalau kemudian ada job yang mengundang kalian berdua, ada kesepakatan pembagian fee kan? Kalau untuk ada job kayak endorse, biasanya itu kita paket. Sama Mami Mim, kalau ada endorse gitu. Kayak kemarin kita waktu zaman setting sama Mami Eva ada endorse hotel, terus kayak endorse produk lain gitu. Kita biasanya ada paket. Berarti dibayarnya melalui pekerjaan yang masuk setelah kalian settingan itu. Betul sekali. Paling tidak tetap ada rezeki kalian berdua meskipun hujatan. Ya betul Kak. Paling Aduh. ada ini nggak sih kayak Gi, kan bagaimanapun kayak Gi juga punya circle pertemanan di luar Mami Eva ya, kayak entah teman-teman kampus kah atau teman-teman main lainnya gitu. Iya. Ada yang sempat merasa, Gi lu ngapain sih gitu, ada yang pasti Nah, ada kayak gitu kan. Kalau untuk kita sendiri ya kayak aku, terutama aku udah ngomong sama keluarga aku, terus RT Oke, RW. sampai approval dari keluarga. Aku konfirmasi, jangan sekolah aku ada sama Mami Eva ini, jangan dipercaya ya. Aku cuman ngebantu Mami Eva, cuman settingan. Tapi so far akhirnya pacaran settingan itu berakhir kapan tuh? Atau bertahan berapa lama sampai akhirnya oke kita selesai sampai di sini? Siapa yang mengambil keputusan itu? Nah, untuk saat itu memang kita berakhir ketika ada yang baper gitu. Oh. Mungkin ya orang di dekat aku jadi baper gitu. Mungkin Mami Eva juga nggak enak gitu. Kalau tadi di awal kayak bilang Mami Eva tuh deket sama Mami Eva karena Mami Eva selalu curhat sama Dikau apapun Betul. masalahnya gitu loh. Nah ketika isu Kak Virgon juga kamu menjadi tempat Ya, tempat curhatnya gitu betul. loh. Nah sekarang kan isu yang rame lagi kan bisa dibilang berbanding nih ya, berbanding apa, berputar faktanya. Yang kemarin pihak anak Mami Eva dihujat, sekarang ternyata mantan mantunya yang Itu Kak, itu. jadi dia curhat apa lagi sama kamu soal ini? Kan ya mungkin ya selama ini kan yang sama netizen lihat kan yang benar kan yang Ono tuh, yang benar ya. Kalau Bang Virgon selalu salah, kan tapi sekarang apa? Allah membuka aibnya dia sendiri dong. Siapa yang salah, siapa yang benar, Allah akan bukakan di saat ini. Bener dong. Siapa yang salah sekarang? Yang Ono kan. Tapi kamu dicurhatin Mami Eva soal yang sekarang lagi rame dengan Ya, itu Mami Eva seperti selalu apa? acur ke aku, apalagi kan Mami Eva bilang, Gi, aku nggak bener kan Gi, Tuhan itu adil gitu kan. Dulu anak aku ini bilang salah, tapi aku berdoa sama Tuhan, biar Tuhan tunjukkan siapa itu orang aslinya. Nah akhirnya ya mungkin netizen tahu dong yang Ono itu sebagai dibilang pelakor, perebut suami orang. Mami cerita ke aku, ya kan, saat itu Mami mau main ke rumahnya waktu masih yang Ono sama anak-anak yang sama Starla, sama si Ali.
emang kenapa Mi? Mami kesana, iya aku udah mau nengokin cucu aku Gi, dibilang. Oh terus gimana Mi? Masa Gi aku jauh-jauh kan ke sana. Aku kan nyampe jam 9 jam 10. Terus kucuk-kucuk aku nyampe sana, aku main sama cucu-cucu aku sama Starla sama Ali segala macem main kan. Terus nggak lama jam 2 pembantunya dari atas turun ke bawah nanya ke Mami, Opung mau pulang jam berapa? Hah? Ditanya mau pulang? Iya, sampai bilang Mami Eva jawab dong, paling habis maghrib aja aku pulangnya. Oh, kata ibu kucrut disuruh pulang sekarang. Oh, Sampai dibilang gitu loh. Akhirnya kan Starla ngomong sama Cita kan. Terus Mami ngomong apa aja sama Starla? Iya si Starla itu ngomong tentang soal si kerucut. Katanya, Oma, opung di atas. Hah? Maksudnya gimana Mi? Iya, oh berarti sudah ada dengan itu. udah Oh, sama oke. yang si Yang rame sekarang lah ya. si browniesnya. Berondong manis. Nah, brownies. Terus Oh. gimana Mi? Gitu kan. Iya, terus mereka tahu kejadian itu di atas. Kan di atas itu di lantai 3, Mami Eva kan cerita ke aku lantai itu kan nggak ada kamar kan. Di itu ruangan studio rekamannya Bang Virgon. Nggak ada pintu. Terus bahkan yang anak yang tengah yang Bang Virgon itu yang tengah itu ngeliat sampai peragain loh gayanya gimana gitu. Pas Mami sampai ini Cerita ya. kayak gitu ke aku. Nah terus Mami udah bilang Bang Virgon, aku udah bilang sama Feby, Kak Feby, nanti aja Mi gitu, kita tahan dulu aja gitu. Kok gitu banget sih? Emang nggak ada tempat lain apa? Emang si Brownies itu nggak ada duit apa sampai berjinah di rumahnya Bang Virgon? Kalau tabene untuk anak-anak itu. Nah betul. Sekarang ya logis aja ya mungkin ya hotel-hotel ada yang murah lah ya 100.000, 150.000 mungkin. Apa susahnya sih kalau untuk hal mau seperti itu ya di hotel aja, kenapa harus di rumah? Ada kondisi anak-anak juga. Tapi saat itu Mami sebenarnya sudah tahu belum sih kalau mereka sudah punya hubungan? Kalau itu belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, terus nggak lama kemudian adalah berita lah. Eka berita si kerucut katanya udah nikah siri lah sama yang brownies. Sekarang aku juga sempet ini juga Kak, ikutin beritanya juga kan. Sekarang kalau dia memang udah nikah siri, kenapa dia minta waktu untuk nunjukin? Logis nggak? Kalau kita memang udah nikah siri ya, oke gue ada buktinya nih, gue udah nikah siri sama si brownies itu. Ini buktinya. Kenapa minta jenjang waktu? Kayak nggak logis nggak? Terus dibilang katanya kalau nikah siri itu nggak ada wali atau apa. Lah, masa nggak ada yang nyaksin kalau lo nikah siri, kan? Misalnya ada penghulunya atau saudara lo atau siapa untuk menghadiri kalau itu benar-benar lo nikah Sebagai saksi pernikahan. sebagai saksi, benar nggak Kak? Iya, iya, iya. Masa notabene katanya nikah siri nggak ada wali segala macam, logis nggak menurut Kakak? Iya, benar. Itu kemudian yang bikin Mami Eva juga sempat meradang ya, marah Nah, karena marah. rumahnya dijadikan tempat untuk hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak terjadi di situ. Betul. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau Kak Egy sendiri mengenal sosok ini, perempuan ini itu seperti apa? Dulu sebelum berpisah dengan Virgon dan saat ini setelah dia sudah berpisah dan dengan suaminya yang baru lah, sebut seperti itu. Kamu mengenalnya sejauh apa sih Kak Egy? Aku mengenal si kerucut itu ketika ulang tahun Mami. Waktu aku sama Mami settingan. Tapi masih sama Virgon enggak? Sudah Oh, ada, sudah enggak? Oh, ini, sudah udah mulai pisah. keras. Oh, oke. Udah mulai ada permasalahan kan. Dia datang, kan Mami minta kan Kak Feby tolong bawa Starla sama anak-anaknya datang ke ulang tahun Mami. Saat itu ya datang dan aku ngomong sama si kerucut. Aku ngomong sama kerucut, kan udahlah. Bagaimanapun kan Mami Eva ini mertua kamu. Tolong hargai, jangan ego kamu ditinggiin. Aku ngomong sama kayak gitu ke si kerucut ini. Oh gitu ya. Oh doang. Datang cuma sebentar Kak. Naruh anak-anaknya doang habis itu pergi. Tapi kalau dari versi curhatannya Mami ke Kak Egy sendiri tentang mantunya ini sebenarnya seperti apa sih hubungan mereka sebelum berpisah dan setelah berpisah sekarang?
Ya awal itu memang Mami cerita ke aku kan ya sebelum Mami menikah sama si Bang Virgon nikah sama si kerucut ini Mami nggak setuju Kak. Ya mungkin Mami udah ada firasat kan sampai Mami bilang kan aku udah pernah ngomong sama anakku Virgon, kamu punya anak tiga kamu akan cerai Mhm. ya kan, bener dong anak Kejadian. ketiga sekarang kejadian cerai. Memang Mami saat itu kan saat Bang Virgo nikah sama si kerucut ini, ya kan, Mami sempat mau lompat dari lantai 19 karena sampai nggak setujunya. Oh ya? Ya, saat mungkin Mami stres atau apa kan, mungkin ya Bang Virgo nikah sama beliau, Mami nggak setuju, Mami mau katanya aku sampai mau loncat dari lantai 19. Dulu kan Mami kan masih tinggal di Di apartemen. apartemen. Jangan Mami gitu kan, dia biarin aja mungkin ya ada perubahan, aku bilang sabar aja doain aja sama Tuhan. Mami misalnya kalau Mami bangun pagi jangan lupa doain anak-anak Mami. Itu apa nih yang membuat yang kamu tahu? Itu Mami saat bisa merestui itu karena si Lala mulai luluh hatinya. Oh, ada Lala, ada Starla. Karena Lala itu ya Mami cerita itu dia bener-bener Mami banget, sosok Mami banget. Orangnya cuek, tapi orangnya ngamatin. Tapi kalau udah ada di unek-unek langsung dibom sama dia. Oh, oke. Itu yang Mami curhat ke aku Membuat ya. luluh ya. Karena Lala ini ya udah kayak aku sendiri loh. Di tengah orang tuanya yang berkasus agak miris sih ketika anaknya juga menjadi sasaran bully netizen kan juga sempat dibully-bully kan Lala ini kan gitu loh. Mami juga sempat curhat gak sih, bagaimanapun itu cucu lah ya. Sempat Mami sempat curhat katanya Iya. Lala sampai pindah-pindah sekolah juga Kak, sampai homeschooling. Kasihan loh itu, Karena kan takutnya kan ada dampaknya ke anak-anak. psikologis anaknya terganggu. Bener. Apalagi dan kejadiannya si kerucut itu berbuat di rumahnya Bang Virgon sampai tahu loh ya Allah. Itu takutnya mentalnya itu jadi keganggu Keganggu, Kak. pasti keganggu ya. Apalagi pemberitanya tuh di mana-mana dibom terus habis-habisan dan Iya. sampai sekarang belum reda kan, masih ramai Betul, juga masih kan. lama juga. Akhirnya Bang Virgon ngambil kan, anak-anak dibawa sama Bang Virgon. Rumahnya dikunci, akhirnya diaman dulu lah. Takutnya ya makutnya malah makin melengseng gitu. Tapi kalau sekarang nih kalau ngobrol-ngobrol sama Mami melihat apa yang sudah terjadi sekarang dan masih bergulir terus, apa sih yang Mami sempat bukan keluhkan ya, kayak merasa bersyukurkah karena akhirnya Tuhan membuka sesuatu yang kemarin berbalik arah kayak gitu, atau ada cerita Mami sendiri nggak? Alhamdulillah dengan adanya kejadian kayak gini, Bang Virgon bisa berbuka mata, kan. Perjuangan sosok seorang Mami Eva Manurung, ibu kandungnya Bang Virgon, saat melakukan settingan pacaran sama aku, dia tahu. Dan dia memang udah sekarang udah dekat lagi sama Mami Eva. Alhamdulillah dengan ada kejadian kayak gini, Bang Virgon bisa tahu perjuangan ibunya. Yang dia lakukan sebenarnya buat dia. Betul banget Kak. Sebelum closing, ulang lagi telepon Mami Eva. Telepon Mami Eva, oke siap. Sebelum kita closing, kita buktikan apa kata Mami Eva dengan settingan yang sudah dilakukannya dengan Kak Egy. Ada berapa bulan? Setahun nggak Apanya? settingan sama Mami Eva? Hampir 2 tahun. Luar biasa loh, 2 tahun. Sampai kasusnya Bang Virgon Nakoboy, itu aku masih. Oh, Assalamualaikum Mi. di loudspeaker. Ya Mi, ini aku lagi di wawancara. Nah, ini Boleh dong, bener nggak nih Mami settingan kemarin itu bener gak untuk nih Mi, Bang Mami Virgon? sama aku settingan? Iya, Mm-mm. iya itu settingan. Terus buat apa nih Mami lakukan settingan ini Mi? Iya, dari yang kamu tahu kan kita kemarin tuliin biar nggak dibully orang. Bang Virgon dibully orang, terus apa lagi Mi? Ya itu aja sih biar sembuh jadi baik. Itu aja biar aku yang karena saya nggak kuat udah ngelihatnya.
Jadi Mami Eva melakukan itu karena Mami Eva memang nggak kuat Bang Virgon itu dibully sama Indonesia, dihujat. Akhirnya Mami Eva mengadakan itu biar hujatan itu biar Mami dihujat gitu ya Mi ya. Hmm. Hmm. Ini Mami lagi di mana Mi? Mami lagi sakit. Udah di rumah. Oh, di rumah. Udah minum obat belum Mami? Udah. Udah. Udah makan siang? Udah. Yaudah Mami istirahat ya Mi. Ini aku lanjut lagi ya. Oke ya. Ya Mi, ya, Assalamualaikum. Ya sama-sama. Perhatiannya sih masih kayak pacar ya. Bukan pacar Kak. Aku anak Kak, sama tapi ibu. kadang-kadang berawal dari settingan loh. Jangan ada gosip lagi Kak. Aku udah nggak mau Kak. Yang mau disampaikan buat Mami Eva yang pernah menjadi partner settingan seperti apa nih? Apa satu hal yang mau disampaikan yang mungkin kalau ada Mami Eva kamu nggak pernah sampaikan ini. Sekarang anggap aja Mami Eva nggak ada, tapi kamu sampaikan. Oke, buat Mami Eva terima kasih banyak udah menguatkan aku menghadapi hujatan, bulian dari netizen. Karena sebelumnya aku nggak pernah dihujat Kak. Perdana ya dihujat Perdana. ya. Pokoknya Mudah-mudahan sekarang setelah ini karirnya berjalan dan Amin, amin, jangan ya ada Allah. settingan lagi ya. bener Kak, aku nggak mau. Niat baik menyelamatkan orang, tapi kadang-kadang kita yang apes loh. Betul. Oke, Kak Igi, terima kasih Terima sudah kasih datang sama-sama, di eksklusif, kita Kak. sudah ngobrol. Terima kasih. Iya.